Hai guys, ketemu lagi dengan aku Maya Estianti. Dan kali ini tema yang aku akan ambil adalah dari zero ke hero. Jadi aku bersama Upan, dia dulu pernah kerja sama aku tuh sebagai asisten bawa-bawa barang ya dulu ya. Bawa-bawa koper, beresin baju, terus apa lagi ya? Pokoknya nyiapin segala sesuatu ya. Segala sesuatu sebelum show. Nah, dia dulu adalah asisten yang menyiapkan segala sesuatu sebelum show. Nah, dia kerja sama aku 8 tahun, dari zaman Pingkan sampai Mecan. Dan sekarang hebatnya, dia sudah menjadi makeup artist papan atas, sosialita, dipakai di mana-mana dan sudah jadi miliarder ya. Amin. Miliarder ya. Hebat. Apartemen udah di mana-mana, rumah ada banyak. Alhamdulillah. Nah, pokoknya aku sekarang nggak makeup. Nanti dia akan makeupin aku menjadi makeupnya Upan yang sudah menjadi papan atas ini, makeupnya tangannya gitu. Dan pokoknya kita lihat apa yang terjadi. Yuhu. Makeup dulu ya guys. Nah guys, sudah selesai makeupnya dulu. Habis ini rambut. Ini hasil karya dari Upan Dupan ya. Upan Dupan. Begini nanti hasilnya. Dia juga jago bikin rambut. Dia bisa semuanya, serba bisa. Oke, kita lihat nanti apa yang terjadi. Ini udah selesai dibikin rambutnya sama Upan. Selesai. Jadi berubah ya, Mak. Kayak wong Londo ya. Londo. Ya guys, kita pindah ya. Aku mau tanya jawab sama dia sekarang. Oke? Nah, sekarang aku langsung ya bertanya-tanya kepada Upan ini yang sudah melanglang buana menjadi orang sukses setelah dulunya kere nggak punya apa-apa. Lu ketawa ya dibilang kere ya. Tapi memang kenyataan ya. Kenyataan nggak punya apa-apa dulu kan dari nol. Dari nol. Dari pas masuk dari kamu. Ya dari nol lah ya. Dari nol ya? Nol ya. Dulu tuh jadi ceritanya gini, dulu Upan ini kerja sama aku tahun berapa? 2000? Zaman Pingkan Mambo ya? Pingkan Mambo, pokoknya Pingkan Mambo. Oh, zaman kita bikin klip Aku Baik-Baik Aja dia sudah ada tuh. Iya benar. Iya kan? Iya, udah iya, ada. iya. Dia udah jadi asistennya seseorang gitu kan ya. Terus habis itu dia pindah ke aku menjadi asistenku terus sampai Kita pertama ketemu itu pokoknya diambil itu pokoknya Putri Indonesia, ingat gak sih? lupa gua Putri Indonesia. Gua masih ingetnya video klip Aku Baik-Baik Aja. Iya, terus aku yang panggil, itu Bunda pengen ketemu, dia bilang itu. Terus aku dipanggil kan sama manajer kan, terus kamu kan, terus kamu lagi ngomong. Ini namanya Upan. Oh iya. Habis itu manajermu langsung bilang, kalau mau ke Pinang Mas D5. D4. Nah, terus kehebatannya dia adalah dia bisa membuktikan dari nol itu. Walaupun dulu misalnya dari asisten gua tuh emang itu adalah saat pembelajaran. Itu adalah sebenarnya saat sekolah ya, Pan ya? Saat sekolah. Maya Estianti University. Lu ceritain dong, waktu itu lu gara-garanya, ini gue ceritain awalnya bahwa pertama kali dia tuh pengen menjadi makeup artist adalah ketika dia tuh selalu memperhatikan siapapun yang makeupin gue. Siapapun yang makeupin gue dia akan memperhatikan ini gini. Nah pas gue makeup sendiri dia selalu komen miring Bun. Ini kurang gini. Terus kalau bulu matanya gitu sih Bun. Iya, betul. Nah di situ dia mulai terlihat bahwa dia sebenarnya ada bakat untuk makeupin orang ya. Sebenarnya berangkatnya dari
rambut dulu sih lo ya, tapi lo bisa ngasih styling rambut lah ya. Dulunya iya, terus kan Bunda kan waktu itu kan syuting TV kan tiap hari kan. Iya. Pagi-pagi apa tuh acara yang pagi-pagi itu Oh, tuh? acara TV tiap hari lah pokoknya. Tiap hari ya subuh-subuh. kan. Mau nggak mau bikin rambut ini itu terus ya udah dikaryakan. Dikaryakan. Ini bukan dikaryakan. Ini sebenarnya dia tuh kalau dibilang skill dan skillnya, kemampuan itu masih sebenarnya masih anak piik banget. Tapi kita tuh kayak waktu itu manajemen pengen banget dia tuh, ayo belajar lagi. Walaupun waktu megang rambutnya Mechan tuh, lu masih berantakan, tapi lu berusaha terus sampai akhirnya jadi bagus kan? Iya. Ya kan? Nah, terus habis itu aku tuh selalu waktu itu aku selalu make up dengan Bumia ya. Bumia itu pokoknya tenang Pan, nanti gue panggilin Bumia make upin gue. Lu perhatiin apapun yang Bumia make up ke gue, lu perhatiin apapun tekniknya. Ya kan? Dan akhirnya dia bisa menyerap ilmunya. Diri lo di situ. Pokoknya lu diam, duduk lu berdiri di situ, perhatiin gitu kan ya. Udah, dan Nggak cuman itu, rambut juga. Rambut juga. Selesai make up sama rambut gitu. Lu bisa nggak? Bisa. Ya udah, besok ya acara TV bikin. Ya, jadi dia ini pinter banget copy paste kerjaan orang ya kan? Ya kan? Emang spons ya, maksudnya bisa nggak? Bisa. Oh ya udah, bikin besok ya kayak gini gitu. Oh ya udah bisa gitu. Nah sekarang pas tahun keberapa ya? Pas tahun keberapa akhirnya Upan ini aku sempat bilang lo kayak udah cukup lo kayaknya udah pantas untuk solo album alias berkarya sendiri. 2010 ya. Berarti lumayan lama ya, 7 tahunan ada itu ya? 7 tahunan? Apanya? Lu sama gue? 7,6 tahun, wow, lama sekali. Dan akhirnya setelah itu dirimu melanglang buana make upin orang-orang dari yang mungkin bukan siapa-siapa sampai artis papan atas lo make upin. Amin. Alhamdulillah dia. Nah itu ceritain kesuksesan lo itu karena apa? Supaya ini bisa memberikan cerita inspirasi buat kalian semua yang di rumah bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau tidak doa. Satu. Terus? Jadi dulu ketika pertama keluar dari Bunda jadi makeup artist, mengejar mimpi kan, Sebenarnya awalnya belum bisa makeup ya, waktu zaman nama gue belum bisa makeup kan? Belum bisa makeup, tapi kan udah emang udah suka makeup sama rambut kan. Cuman di waktu kerja sama Bunda kan tergembleng step by step sampai akhirnya oh ya udah 2010 akhirnya keluar terus jadi makeup artist. Terus kayak percobaannya tuh waktu itu Mechan, inget gak? Mechan. Bunda aku boleh gak make upin Mechan? Atau aku boleh gak pegang rambutnya Mechan? Oh boleh, coba aja gitu ya. Dicoba sama dia dan dia benar-benar wah pokoknya dia melalui fase dimana yang dari mulai compang-camping sampai rapi ya kan kerjaan lo. Ini namanya belajar ya, orang belajar kan pasti ada yang masih belum sinkron. Trial error. Trial and error tuh di Mechan tuh pokoknya tuh. Jadi Mechan tuh kelinci percobaannya. Udah gitu kan dia kan ini kan ya nggak punya hak untuk komen ya kan ya. Jadi dia mau dikasih apa diem. Aja. Sampai pernah tak kasih polkadot di sini, dia diem aja. Lu mesti terima kasih sama Mechan tuh jadi kelinci percobaan waktu zaman lu. Cuman hebatnya kemudian si Upan ini setelah selesai dari gue, dia bisa membuktikan menjadi makeup artist papan atas dan dia dipakai oleh sosialita Jakarta yang TOP BGT dan akhirnya dia bisa mempunyai apartemen yang banyak dan rumah yang banyak. Amin. Wah, tepuk tangan dong Upan. Gue bangga loh sama lu bisa berhasil loh. Dari nol, dari nggak punya apa-apa, tapi hanya bermodalkan keberanian, modal nekat, usaha, kerja keras, lo sukses. Itu gue salut sih. Sebenarnya waktu keluar dari Bunda itu kan emang gue bisa kok make up, udah bisa. Udah bisa kan? Kemampuan gue udah sekarang udah bisa kok untuk jadi seorang makeup artist. Akhirnya terjunnya jadi makeup artist, terus sama geng tempe semuanya pada ngumpul tuh di kosan waktu itu. Bikinin web, bikinin jadi makeup artist, gini. Akhirnya ya udah jadi makeup artist, jadilah gitu. Gak ada klien cuy. Lo kayaknya kan awal-awal dari kita sendiri waktu itu kan. Gak ada klien sama sekali. Terus lama-lama kan uang hasil tabungan kerja itu kan makin lama makin tipis, terus makin stres kan.
makin stres. Wah gimana nih, gini-gini kok nggak ada klien, gini-gini. Terus si Dede udah nangis tiap hari. Oh, pokoknya aku nggak mau. Dede itu adalah asistennya. Aku nggak mau miskin. Makin stres ya kan. Terus aku tuh sampai malam-malam tuh nggak tidur, gini-gini segala macem. Antara mistik sama apa gimana ya. Suatu hari tuh setelah aku tidur tuh setiap pagi gitu-gitu. Terus pas pengen subuh itu aku udah gini kan, tiba-tiba kayak kalau orang tuh bilang rep-repan ya. Iya, rep-repan. Gitu. Terus tiba-tiba kepalaku tuh diteken sama ada yang neken begini. Aku tuh kaget, aku tuh udah bangun tapi aku nggak bisa bangun gini-gini kan. Terus bilang ada suara di kuping aku, astagfirullahalazim. Aku kaget kan, aku udah bangun nggak bisa gitu. Dia terus sampai 3 kali pelan-pelan, astagfirullahalazim. Gini. Astagfirullah. Yang ketiga kali, wah aku bangun, aku kaget, aku dikelilingin kayak ada 3 makhluk gitu. Terus? Satu ada kayak orang tua gitu pakai sorban gitu putih gitu, satu kuntilanak, satu pocong. Percaya nggak percaya Bun, aku gini, Dede, aku buka mataku lebar-lebar karena aku pikir ini bukan mimpi gitu loh. Aku udah bangun gitu, aku sadar gitu. Dede begitu. Aku nggak ngalihin penglihatan aku ke tiga makhluk itu ya kan. Entah gimana Dede tuh nggak nyaut-nyaut, padahal tuh rumah aku, kontrakan aku itu ya segitunya, tapi entah kenapa Dede tuh nggak nyaut-nyaut dari belakang, padahal Dede cuma ada di dapur kan. Dede. Terus aku lampu kan saklar di sini kan. Aku cuma 1 detik beginian, cekrek nyala, Dedenya nyaut baru. Kenapa dia bilang gitu. Aku lagi di kamar mandi. Itunya udah hilang. Terus aku kaget. Udah hilang. Terus enggak, aku cerita gini. Si Dede juga karena nggak ada apa-apa ya kan ya. Terus hubungannya makhluk-makhluk itu dengan kesuksesan karir lo apa nih? Terus tiba-tiba pas aku udah diam gitu ya, aku ngomong gini. Terus tiba-tiba ada satu kata lagi, suara itu lagi di kuping aku udah sadar dong. Dia bilang begini, zakat. Oh, zakat, sedekah. Zakat. Kaget aku langsung, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Zakat, ya Allah, selama ini aku lupa zakat. Sedangkan waktu sama kamu kan kelimpahan lah. Maksudnya waktu kerja itu kan sama waktu kamu kan dari pinggan mambo sampai Mecan sampai akhirnya kan karena aku multiple job kan aku dapat 3 gaji kan waktu itu kan, dan itu gede banget. Sekian per show dan wow banget ya kan. Maksudnya aku nggak di antara kelimpahan itu sampai aku udah bisa beli apartemen aku yang pertama kan. Oh iya. Untuk pada saat dia kerja sama gua pas eranya Mecan ya, lu bisa beli apartemen di salah satu apartemen di Jakarta Selatan lah ya gitu. Pokoknya era Pingkan dan itu dapat sarjana. Era Pingkan ya gitu. Era zaman lu kerja sama gua, zaman era Pingkan sama era Mulan, lu dapat sarjana. Sarjana sama Dede, dua-duanya. Satu sarjana, satu D3. Dapat. Terus pas eranya Mecan dapat apartemen. Habis itu dia setelah lu dari gue, nah terus habis itu aku bilang, ya Allah, zakat, aku banyak kelimpahan tapi nggak pernah bayar zakat. Terus dugem aja yang lancar waktu itu. Ya alhamdulillah juga ya. Terus aku bilang, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Uang tuh yang dari menipis itu tuh tinggal 7 juta Bunda. Terus hebat loh. Rekening tuh tinggal gajinya jutaan. Terus tinggal 7 juta. Dari sekian tinggal 7 juta. Terus aku bilang gini, Tuhan, saya minta maaf ya Allah, ini bertahun-tahun saya diberi kelimpahan, saya lupa bersedekah kalau di rezeki saya itu ada milik orang lain gitu. Ini saya lagi susah, saya cuma punya uang 7 jutanya bilang gitu. Saya bagi 2 ya. Aku bilang gitu. Saya bagi 2 ya Allah, bilang gitu. Saya sisihkan ini, saya minta maaf, bilang gitu. Saya akan mulai berzakat. 2 juta, terus aku tukerin uang 20 ribuan. Tukerin uang 20 ribuan, aku amplopin. Terus aku sama Dede itu pergi ke pelosok. Jadi di situ tuh 20 ribu itu katanya itu bisa makan seminggu. Di sana. Kalau bagiinnya di Jakarta kan 20 ribu di warung Padang habis ya kan. Kalau di sana tuh 20 ribu bisa seminggu bisa makan. Terus aku bagiin itu yang ngantri, aku minta tolong sama Pak Haji di sana, tolong dong saya pengen iniin orang. Akhirnya dipanggilin, itu yang datang nenek-nenek pakai pakaiannya sedih, pokoknya menyedihkan banget. Terus abis itu hasilnya bagiin. Setelah zakat itu udah balikan ya. Kamu nggak percaya tiba-tiba ada yang telepon gini, ini Upan Makeup ya?
hah Upan Makeup? Ya sedangkan nggak ada yang tahu, orang klien nggak ada ya. Terus, hah Upan Makeup? Iya ini Upan Makeup ya. Aku mau makeup dong 7 orang. Hah 7 orang? Mbak dapat nomor saya dari mana? Ya saya lagi butuh makeup. Ini saya scrolling ada tulisan Upan Makeup. Oke. Terus dari Facebook tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang minta makeup. Oke. Maksudnya dari tempat-tempat yang aneh-aneh, maksudnya yang nggak disangka. Ya. Waktu Itu klien pertama lo ya? Terus Setelah keluar akhirnya dari gua ya? Terus akhirnya mulailah kerja ya kan. Terus waktu itu masih belum zamannya sekarang WhatsApp kan masih BB. Iya, BlackBerry. Masih BB. Terus belum ada Instagram, adanya Twitter. Iya. Twitter baru muncul di Indonesia. Friendster bukan? Friends, tapi waktu itu aku ininya posting makeup itu di Twitter. Oke. Di Twitter, terus udah posting di Twitter, terus dapat Audi siapa? Audi Wais. Audi penyanyi, Audi Iko Wais ya. Lo pan lo makeup, iya sekarang gue makeup. Lo makeup sama gue, mau nggak? Mau, saya kita makeup. Akhirnya sama Audi di repost. Telepon tiba-tiba mamanya Agnes. Oke. Mamanya Agnes Monica. Oke. Gua denger lo udah makeup ya, dibilang gitu. Tuh Agnes pengen cobain lo, bilang gitu. Oh iya udah makeup, udah. Terus pas waktu aku emang lagi masa-masa kayak gitu, aku banyak dibantu Bumia. Bumia itu adalah yang makeupin aku, dan yang sebenarnya adalah bukan guru ya. Dia makeupin aku, dan cara dia makeupin Bumia itu enggak lo copy paste. Ya kan lo liatin cara makeupnya Bumia seperti apa ya kan. Terus lo liatin tekniknya, dan jadi sebenarnya dibilang mentor juga bukan mentor, tapi sangat ikut mempengaruhi Upan karena dia selalu makeupin gue, dan segala macam tekniknya Bumia di copy paste sama dia ini. Dan tapi bagus juga, akhirnya lo berhasil membuat makeup bagus kan. Nah akhirnya sama dia kan aku bilang, ini aku udah berhenti kerja. Kemana aja lo, orang-orang udah pada lari, lo jalan di tempat, katanya Bumia gitu. Iya bilang gitu. Ya udah daripada terlambat. Nah tapi hebatnya Bumia adalah Bumia tahu pasti kalau makeup aku mirip sama dia, tapi sedikit pun dia nggak ada marah, nggak ada apa, malah dibilang gini, ya udah gue bantuin, dibilang gitu. Gue pasti inget karena Bumia selalu gini kalau di depan gue. Setiap Bumia terima kerjaan, terus kalau misalnya nggak bisa, itu pasti akan siapa ya Bumia kalau mau makeup yang mirip kayak lo gitu kan. Bumia selalu bilang, ada tuh Upan kalau mau tuh. Akhirnya Upan pun kontak aja Upan nomor sekian gitu. Gue inget banget itu. Itu Bumia sangat ngebantu banget pada saat jadi makeup artist itu, karena dia ngebagi kliennya, padahal dia tahu pasti kalau makeup aku mirip. Bahkan lo kurang apa? Nih lo pakai ini. Dia Bumia tuh ngasih. Nggak pelit ilmu ya orangnya ya. Nggak pelit barang juga. Iya. Nggak pelit barang juga. Terus walhasil terus dikasih ke sahabatnya, ke temennya, ke Bu Bianca, abis Bu Bianca, Bu Gebi. Sama Bu Gebi aku dipersembahkan ke Adinda. Iya, Adinda Bakri. Adinda lagi nyari makeup artis, terus aku makeupin. Cocok ternyata, terus dipakai terus-terusan sama dia. Nah saat itulah mulai Instagram masuk. Aku mulai posting di Instagram. Nah mulailah abis itu masuk gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Gitu. Sampai pada satu ketika kesiar kabar, Upan makeupnya Mia banget, harganya juga lebih murah. Terus 1, 2, 3 makin lama makin banyak. Terus aku jadi sedih, dalam artian ini Bumia udah bantu aku luar biasa, bilang itu. Terus tiba-tiba aku jadi kayak second labelnya dia dengan harga yang murah. Aku nggak pengen ngelukain dia karena dia begitu baiknya. Terus akhirnya hal itu yang aku jadi memicu aku, gue harus merubah teknik gue nih, gue harus merubah makeup gue nih. Jadi Upan banget, bukan Bumia banget. Akhirnya semua teknik aku rombak, aku ciptain step by step, teknik makeup sendiri, gaya makeup sendiri yang nyeberangin gaya makeupnya Bumia, karena itu adalah sebagai tanda terima kasih aku. Maksudnya aku nggak pengen kamu terluka, walaupun kamu
begitu baiknya sama aku dan nggak ada irinya sama nggak ada irinya, Sama junior. nggak ada takutnya kalau misalnya aku bakalan nyaingin dan lain-lain. Sebegitu luasnya pemikiran kamu sama aku gitu. Dan tapi aku sendiri jadi sungkan dan aku bilang aku nggak boleh nih ngecewain dia karena suatu saat nanti kita nggak pernah tahu begitu. Aku nggak pengen dia aku nggak pengen budi dia jadi aku balas dengan tuba. Iya. Jangan air susu Nah, dibalas dengan air akhirnya apa tuh? air tuba. Ya. Jadinya aku coba aku ganti makeup, aku segala macam dan mulai itu kalau misalnya ditanya sama orang, Upan dulu kalau makeup kerja di mana? Akhirnya aku bilang aku mulai sendiri. Karena apa? Karena kalau misalnya aku bilang, oh aku dari mana, orang akan ngait-ngaitin lagi. Bukannya karena aku nggak ngakuin apa gimana-gimana, tapi itu adalah bentuk aku dalam artian aku menghormati dia justru. Iya. Aku nggak kepengen aku jadi second labelnya dia. Iya, gitu iya. loh. Karena kan memang pada dasarnya sebenarnya lo tuh nggak pernah kursus Nggak pernah. private sama dia, tapi memang kan belajarnya pada saat gue make up, dia make upin gue, lo ngelihat cara dia make up Iya. kan, di situ lo belajar kan. Iya. Dan korban pertamanya adalah Mei Chan. Ingat nggak dulu kalau waktu aku Korbannya. bikin bulu mata, kok lo nggak mirip sih kayak Bumbinya gini-gini. Satu-satunya Bumbinya pernah ngajarin aku adalah cuman ketika aku dikomplain kayak gitu sama kamu, terus aku bilang, nih aku tuh dikomplain nih, aku bulu mataku nggak rapet gini-gini. Terus aku ingat banget ketika lagi bantuin dia makeup gitu, sama tiba-tiba pas waktu pasang bulu mata dia cuma bilang gitu, stop, jangan kerja, sini, dia di samping, liatin, tek 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 tek. Abis itu ngerti nggak? Ngerti. Ya udah sana balik lagi. Kayak gitu. Sampai sebegitu baiknya. Dan hasilnya sekarang Upan sudah menjadi miliarder. Aduh Allah. Alhamdulillah. Ya Allahumma Asetnya amin. sudah banyak banget, sukses ya kan. Ini yang perlu diketahui bahwa nggak ada yang tidak mungkin dalam dunia apapun jika engkau kalian semuanya tuh berani punya mimpi yang tinggi. Lo kan waktu itu kan Yes. pengen lu ada kemauan keras untuk menjadi makeup artist ya kan. Bahkan kalau misalnya gue keluar negeri nih, gue tuh kalau selalu bawain oleh-oleh baju, kaos atau apa segala macam, gue tuh bawain dia apa? Make up. Karena gue tahu dia punya kemauan pengen belajar make up. Ya kan? Baju, sepatu, Nggak. ini pas ke gue, ya Chanel makeup. Iya, make up. Karena gue tahu Make up dia lagi. kayaknya lebih berguna kalau dikasih alat make up kan. Nah, dan gue bangga sekarang udah 10 tahun aku baru pertama kali di make up sama dia dari dulu yang dia keluar dari gue sampai sekarang, baru sekarang setelah 10 tahun. 10 tahun. Gue nggak pernah sekalipun gue dipegang oleh Upan. Nah ini adalah hasilnya bahwa dia pegang gue dan luar biasa hasilnya dan bagus banget. Alhamdulillah. So gue bangga sama lu, Pan. Kadang-kadang sebagai orang yang melihat yang pernah bekerja sama gitu ya. Paling nggak kan dia pernah ngasih standin gue dari yang nyiapin segala macem baju, celana, koper, mix match baju, ya kan? segala macem. Show tiap pagi baju terbatas ya kan. Lu beresin koper, ini bawain terus barang-barang, ini. angkat-angkatin barang ya kan. Dan sekarang dia sudah menjadi miliarder. Itu adalah suatu cerita inspirasional yang patut kita tiru buat kalian-kalian yang kalian-kalian yang bingung mau ngapain. Karena dia ibarat gini loh, gua membuka jalan. Gue membuka jalan buat orang, tapi kalau orang itu tidak mempunyai kemauan atau keinginan yang luar biasa, gue yakin lu nggak akan bisa jadi apa-apa. Nah, Upan ini punya, dan dia mempunyai keinginan dan kemauan yang luar biasa, tekadnya luar biasa, sehingga dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi makeup artist papan atas, sosialita top. Alhamdulillah, gue bangga sih sama lo. Dan pokoknya intinya apa ya, Pan? Lo kasih pesan apa? Pokoknya gini, bermimpilah, bercita-citalah setinggi mungkin. Ibarat kata gini, kalau misalnya kita punya cita-cita, punya mimpi, taruh di langit tinggi. Setinggi mungkin, setinggi mungkin. Dari bumi, kita pijak bumi, kita bidik. Kita bidik ke arah tujuan mimpi yang kita udah taruh di atas langit. Kita tembak dengan keuletan, kerja keras. Walaupun ya nih gue kasih tahu, walaupun dulu dia dibully gila-gilaan, aduh, gue tahu sih dia kan selalu disolimin, pokoknya gue tahu banget dia selalu disolimi karena ya gue nggak ngerti kenapa. Pokoknya dia di bagian penderita apa sih namanya?
Bagian apa namanya? Objek penderita. Objek penderita, dibully gila-gilaan. Tapi dengan dia dibully bukan dia merendahkan diri atau dia sakit hati atau gimana. Dia bisa membuktikan dengan pekerjaan yang luar biasa dan dia bisa membuktikan kepada kita semua bahwa dulu yang dia dari zero menjadi hero itu, wah itu luar biasa. Itu nggak semua orang punya punya kesempatan itu dan kalau nggak dikejar, ya kan? Kita sangar-sangar ya bully-buliannya kita ya. Waduh, menderita. Kamu juga dengan itu Aku habis. dibully juga, kamu juga dibully. Aku ya juga kan? dibully habis. Pernah nggak makan di tepak jatuh? Pernah nggak? Bukan di tepak lo ya. Pernah nggak? Dijambak. Dijambak. Aduh. Duit bayaran dilempar ke muka pernah nggak? Kita pernah. Ya. Tapi bukan itu dia. tidak membuat kita menjadi orang yang Putus asa. susah. Kita Selalu berusaha. Kayak tadi aku bilang, kalau kamu punya cita-cita segala macam, kamu taruh di langit tinggi, kamu bidik dari bumi dengan tekad, keuletan, kerja keras, kamu tembak. Dor, kamu tembak, ada dua kemungkinan. Karena kan setiap kemungkinan ada 50%, 50%, 50%. Bisa sukses, bisa meleset. Tapi apapun itu, walaupun kamu meleset sekalipun, kamu ada di atas, di antara bintang, di tempat yang terindah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berusaha dengan namanya. Yes. Thank you Upan sayang sudah Sama-sama, Bunda memberikan sayang. hasilnya dan setelah 10 tahun kita berpisah dan akhirnya bertemu lagi di sini dan bisa membuktikan hasil karyanya. Kita semua geng tempe pasti Bapak Ibu lo juga pasti bangga sama lo ya. Amin. Yang gue ini benar-benar sejarah saksi sejarah dari kehidupan dia yang dari nol dan sekarang sudah menjadi bintang di dunianya, dunia make up. So you guys yang pengen sukses, ingat tadi apa yang dibilang, sedekah yang pertama. Kedua, lo jangan pernah apa tadi? Jangan pernah menyerah walaupun lo dibully ya. Kanan kiri lo kurang ini, kurang ono. Ini dua kritik gila-gilaan lo. Bulu matanya kurang ini rambutnya miring. Ini kenapa begini? Tapi itu adalah cambukan kita semua Untuk jadi lebih baik. Ya, jadi lebih baik dan maju. Ya. Mungkin gua waktu itu kenceng kalau ngomong. Jelek pan, wah kurang ini, kurang itu. Wah jelek ini. Kalau nggak kuat-kuat kabur. Iya. Tapi ternyata itu bisa membuat dia menjadi pribadi yang maju. Dan apalagi ya, tadi sudah kan Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah, kejar itu mimpi, tembakannya dikejar sampai ke atas langit dan Ada dua kemungkinan. meleset atau tidak. tidak. Nah kebetulan Upan tidak meleset. Tapi paling nggak walaupun Meleset, kamu ada di antara bintang, tempat yang terindah yang Tuhan sediakan bagi umatnya yang berusaha dengan namanya. betul, dan doa yang terakhir. Oke guys, thank you and see you in the next content. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.